Alhamdulillah, puji syukur pada Waalaikumsalam. Tuhan Taala. Hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali di channel kesayangan kita bersama yang akan mengupas tuntas tentang tema-tema teraktual atau hal-hal yang sedang terupdate di masyarakat. Dan Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Ramadan. Puji syukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala kita diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segala yang berhubungan dengan ibadah dengan sebaik-baik. Nah, bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi diri, bersikap bagaimana ketika bertemu dengan bulan Ramadan? Kita akan diskusikan apa? Kita akan membahas supaya lebih terrefresh lagi, termunculkan kembali ingatan-ingatan yang mungkin sempat terlupakan. Ada narasumber kita, ada Ustadz Handoko. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Mas Yusuf gimana ini? Alhamdulillah sangat sehat, ini sudah berada di rumah kembali setelah bekerja. Oke, sip. Luar biasa, Masya Allah. Nih. Ustadz, kita akan membahas tentang Ramadan kali ini. Yeah. Kan bisa memaksimalkan kegiatan kita selama di bulan Ramadan, kan kita mendapatkan hasil yang maksimal pula. Nah, Ya. karena kita alhamdulillah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, bagaimana seharusnya seorang muslim itu bersikap ketika kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan, yang bulan-bulan yang bukan lagi spesial, tapi ini adalah bulan yang sangat istimewa untuk umat Islam. Ya, baik. Terima kasih, Mas Yusuf. Para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hmm, wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Amma ba'd. Baik, Mas Yusuf, terkait pertanyaan bagaimana sih seharusnya seorang muslim itu dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, tentu tidak ada hal lain ya, yang pertama dan utama tentu saja kita harus mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kita selama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban pada akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Itu doa yang sering kali kita baca ketika menjelang 2 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Kita berharap mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kemudian kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, eh, tentu hal yang utama dan pertama adalah bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Karena banyak orang di sekeliling kita, saudara kita, teman-teman kita eh, itu juga membaca doa yang sama di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, akan tetapi Allah berkehendak lain, mereka eh, lebih dulu mendahului kita dan tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nah, sekali lagi pentingnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Nah, selain itu kita juga bisa ngobrol-ngobrol soal ini ada iklan, ya, iklan salah satu produsen minuman, ya. Tidak usah disebutkan namanya, tapi semua orang juga sudah tahu lah. Produk sirup awalnya huruf M, ya. Huruf M. MRJN lah istilahnya, yaitu sirup MRJN. Nah, dia itu membuat iklan, ya, hanya untuk ditayangkan menjelang dan ditayangkan pada saat bulan Ramadan. Itu menghabiskan dana lebih daripada 1,5 M. Itu produk minuman, sirup itu. Dia itu menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik, yang membuat iklan itu sampai dengan budget 1,5 M, lebih dari 1,5 M, hanya untuk sekedar membuat iklan yang ditayangkan di bulan Ramadan. Nah, dan pada akhirnya ya dia menjadi penjualan tertinggi, ya, 85%, ya, se Indonesia, penjualan sirup terbanyak itu 85%.
Nah, itu itu baru dari sisi dunia ya, dari periklanan aja sirup produsen minuman itu sedemikian rupa menyiapkan lah, apalagi lah kita seorang muslim yang dijanjikan oleh Allah dengan banyak kebaikan di bulan Ramadan yang bahkan nilainya itu jauh lebih besar daripada 1,5 M. Nah, itu tentunya sekali lagi kita harus banyak bersyukur seperti itu. Baik, menarik sekali. 1,5 miliar hanya untuk menyiapkan sebuah Iya, iklan satu karena lebih dari 1,5 M. momen Ramadan, Ustaz ya. Iya, Momen Ramadan ini spesial sekali, Masya Allah. Bahkan saya para mendengar juga ada yang menyebut bulan Ramadan ini sebagai sahrul rizki karena banyak orang tiba-tiba mendapatkan rizki mendadak dari Allah. Baik, iya, sesuai dengan tema kita sore ini tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ramadan ini bisa dikatakan spesial, bisa dikatakan istimewa, dan segala keutamaan yang muncul di sana. Nah, Ustaz, bagaimana bisa dijelaskan apa saja keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini supaya bisa merefresh kembali ingatan kita? iya. Baik, sebenarnya kalau berbicara tentang keistimewaan bulan suci Ramadan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Coba kita rangkum dalam beberapa penjelasan ya. Jadi Ramadan itu kan bulan yang istimewa. Karena dia bulan istimewa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak menebarkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan. Ya, di antara beberapa keistimewaan bulan Ramadan itu yang pertama adalah limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana bagi orang-orang yang menjalankan puasa itu dibukakan pintu surga yang seluas-luasnya, kemudian ditutup pintu neraka yang serapat-rapatnya, kemudian bahkan bukan cuma itu, setan pun dibelenggu di bulan suci Ramadan. Nah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulifat abwabun nar, wa syufidatis syayatin." Ketika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk beramal karena surga dibukakan dengan seluas-luasnya. Pun juga neraka ditutup serapat-rapatnya, setan pun juga dibelenggu, nggak bisa menggoda kita. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini ya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan ya. Al-Quran diturunkan di bulan yang sangat mulia ini ya, yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia supaya dia bisa berjalan di atas kebenaran dan keselamatan. Di mana disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 itu Syahrul Ramadan alladzi unsila bihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia supaya dia bisa berjalan di atas kebenaran dan keselamatan. Betapa bagaimana rusaknya umat manusia itu seandainya tidak menggunakan Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran itulah yang bisa menjadi pembimbing manusia demi keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena itu seorang mukmin wajib mensyukuri kehadiran bulan Ramadan ini ketika di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, eh, di bulan Ramadan ini pahala kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seharusnya memicu kaum muslimin untuk menjadikan Ramadan itu sebagai momentum untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan itu hendaknya kaum muslim itu benar-benar memanfaatkan setiap detik, setiap menit, setiap jamnya itu dan hari-harinya itu untuk memperbanyak ragam ibadah dan ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan di bulan Ramadan ini dengan satu kebaikan, maksudnya dengan satu amalan sunnah, maka pahalanya itu seperti dia melakukan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Dan barang siapa yang melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya itu seperti telah melakukan 70 amalan fardu di bulan yang lain. Bayangkan, amalan fardu di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Ya.
Maka kalau kita hitung dalam satu hari, jika kita melaksanakan 6 kali kewajiban, katakanlah sholat 5 waktu, ditambah satu hari puasa, dikalikan 70 kali, ya, maka dalam satu hari itu kita bisa mendapatkan 420 pahala ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Nah, luar biasa sekali. Dan seandainya kita bisa istiqomah dalam satu bulan penuh untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, minimal kita akan mendapatkan 12.600 ibadah pahala ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini harusnya memotivasi kita semua sebagai seorang muslim untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, baik sholat, baik membaca Al-Quran, memahaminya, berzikir, berdoa, dan banyak sebagainya. Semestinya juga menjadikan kita itu melakukan banyak amal-amal soleh yang selain individu juga berdimensi sosial seperti bersedekah, kemudian memberi makan untuk yang berbuka puasa kepada fakir miskin, kemudian menjalin ukhuwah Islamiyah, berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, memperbanyak silaturahim dan lain sebagainya. Nah, masih ada lagi ini. Masih ada lagi. Ini yang keempat, keutamaan bulan Ramadan ya, keistimewaan bulan Ramadan itu adalah di dalam bulan Ramadan itu yang tidak ada di bulan-bulan yang lain adalah di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Itu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Ya, Rasulullah SAW itu waktu khutbah di akhir bulan Sya'ban, kutipannya beliau sampaikan syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi ada satu malam ya yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Nah, bayangkan kita ibadah satu malam itu pahalanya sama seperti kita beribadah 1.000 bulan. 1.000 bulan itu kalau dihitung itu ada 83 tahun. Wah, luar biasa sekali. Padahal kita tuh belum tentu bisa hidup sampai 83 tahun. Nah, hanya di bulan Ramadan ini ada keutamaan satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, di mana satu malam itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Nah, yang terakhir, yang kelima, ya, di antara keistimewaan bulan suci Ramadan itu bahwa bulan suci Ramadan itu menjadi wasilah bagi kita semua sebagai penghapusan dosa, sekaligus menjadi perisai bagi kita dari siksa api neraka. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih." Ya, siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan ya dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu pasti akan diampuni. Nah, tapi dengan syarat tentu puasanya dijalankan dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja juga sesuai dengan tuntunan syariah, bukan puasa yang abal-abal ya. Puasa tapi masih maksiat, puasa tapi nggak mau sholat ya. Jadi puasanya tetap jalan, maksiatnya juga jalan. Nah itu sia-sia, itu dapatnya cuma lapar aja sama haus, nggak dapat apa-apa. Itu puasa yang tidak menghapuskan dosa. Seperti itu ya. Mungkin itu beberapa di antara keistimewaan bulan suci Ramadan. Baik, benar-benar Tuhan lagi mengobral pahala, Ustaz Obral. ya. Masya Allah, benar-benar diobral pahalanya, di diskon habis-habisan. Bahkan tadi Ustaz bilang Ramadan, ketika Ramadan pintu-pintu di surga dibuka, pintu neraka ditutup, Masya Allah. Bahkan setan pun dibelenggu selain banyak pelipatan-pelipatan pahala. Tapi Ustaz, ketika tadi Ustaz menyampaikan bahwa hari ini setan-setan bahkan dibelenggu. Jadi saya pulang dari tempat kerja, saya ngeliat ada anak muda nongkrong di pinggir jalan, di depannya ada kopi panas, sambil di tangannya ada rokok. Dengan santainya dia lakukan itu di pinggir jalan, Iya, iya, seolah-olah ini hari-hari biasa dan bukan bulan Ramadan. Ini iya. mau gimana? Kok ada gitu ya? Katanya setan udah dibelenggu, tapi kok ada orang yang sedemikian santainya bermaksiat di bulan Ramadan? Ini gimana, Ustaz? Ini Mm, apakah mm, setannya udah kalah sangar dengan manusianya, atau mm. udah manusianya udah berubah jadi setan juga nih? Iya, iya. Jadi apa yang disabdakan Rasulullah SAW, idza ja'a Ramadan futikat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidatis sayyiatin ya. Jadi
eh, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka semua, kemudian pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan-setan pun dibelenggu. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini merupakan nas bagi kita semua, sekaligus penegasan bahwa kemuliaan bulan suci Ramadan itu, ya tadi diantaranya menjadikan bulan Ramadan itu sebagai momentum ya dibukanya pintu-pintu surga seluas-luasnya. Jadi maka Ramadan itu seharusnya menjadi momentum seorang hamba untuk melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan itu sebagai momentum untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga kemudian ketika pintu neraka itu ditutup rapat-rapat, seharusnya itu juga jadi momentum bagi seorang hamba untuk membentengi dirinya ya dari berbagai macam kemaksiatan. Ya, ketika pintu-pintu neraka itu ditutup dan bahkan bukan hanya pintu-pintu neraka, setan-setan itu juga belenggu di bulan Ramadan, nggak bisa ganggu manusia. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, loh kok kenapa di bulan suci Ramadan, ketika pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, kemudian setan pun dibelenggu, kenyataannya kok masih ada sih banyak orang yang melakukan maksiat. Nyatanya masih banyak orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, saya sendiri juga bertanya-tanya ini, kenapa seperti itu? Mas Yusuf heran, saya juga heran ya. Dan ternyata kalau kita kembalikan dalam konteks hadis tadi, ya, maka hadis tadi dikatakan sufidatis sayyatin, ya setan-setan dibelenggu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu memberikan gambaran kepada kita bahwa yang namanya setan itu ternyata bukan hanya berupa jin. Nah, setan itu juga ada yang berupa manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan sayyidatinal ins wal jin, bahwa setan itu ada yang berupa jin, ada juga yang berupa manusia. Nah, setan yang berupa jin itu mungkin yang dimaksud dalam hadis tadi itu sudah dibelenggu oleh Allah sekuat-kuatnya, ya, sudah diikat sekuat-kuatnya. Akan tetapi siapa sangka ternyata di sekeliling kita masih banyak sekali berkeliaran setan-setan dari golongan kita sendiri, yaitu manusia. Nah, jadi, setan-setan yang tidak dibelenggu inilah ya, yang bergentayangan menghantui kita ya, mengajak nggak puasa, mengajak mokel dan sebagainya ya. Udut lo enak, kalau nyapu poso ngerkasakne awak luwe-luwe ya kan itu. Ngombe es degan iki seger. Nah, itu salah satu setan yang nggak dibelenggu oleh Allah itu. Nah, kemudian eh, Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan ketika menjelaskan makna syaitan di dalam tafsirnya itu beliau menegaskan jadi syaitan itu sih siapa sih sebenarnya? Ya, jadi syaitan itu diambil dari kata syatona. Syatona itu di dalam bahasa Arab artinya kuluman tamarodda. Jadi siapa saja yang melakukan tamarot, ya tamarot itu pembangkangan, ya pembangkangan kepada Allah, maka dia layak disebut sebagai setan. Jadi setan itu siapa? Ya kuluman tamarodda. Jadi siapa saja yang melakukan pembangkangan, ya tamarot itu ya dia adalah setan ya. Ketika manusia itu melakukan pembangkangan dan mengajak orang lain untuk membangkang dari perintah Allah, membangkang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia itu adalah setan sebenarnya. Jadi ada manusia ya, ya benar sekali ya. Setan sudah mewujud menjadi manusia. Jadi apa ya? Manusia yang eh, apa berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan itu ya pada hakikatnya dia juga tidak ada bedanya dengan setan seperti itu. Jadi eh, mungkin setan-setan yang dalam bentuk jin sudah dibelenggu, akan tetapi setan-setan dari kalangan kita sendiri yang belum dibelenggu. Jadi seperti itu Mas Yusuf penjelasannya. Jadi karena manusianya juga sudah menjadi bagian dari tim setan, akhirnya dia nggak cuma ini tapi ngerapatin temannya juga gitu ya. Iya. Ya, jangan sampai kita jadi setan berkepala hitam loh ya. Jangan sampai ini. Wah, rugi kita. Tim-timnya mereka berarti. Iya. Baik, kalau biarin deh yang kalau kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini Allah lagi banyak kasih diskon, Allah lagi banyak kasih kemudahan. Sedangkan kalau di mall aja ditulis diskon 50% orang berbondong-bondong. Nah, kalau kita sampai nggak berbondong-bondong ketika Allah mengatakan bahwa
surga dibuka, neraka ditutup, itu akan menjadi aneh bagi orang yang beriman. Yang Iya. tujuannya adalah untuk bertakwa. Ending dari puasa adalah supaya seseorang menjadi bertakwa, sebagaimana tadi Ustadz katakan bahwa dikutip dalam Al-Baqarah 183. Seperti apa sih yang dimaksud dengan takwa itu, Ustadz? Kalau kita kan sebenarnya yang selama ini kita dengar dari guru-guru kita di sekolah, takwa itu adalah melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Apakah memang sesimpel itu, atau ada penjelasan lain yang lebih detail tentang takwa itu sendiri? Iya. Eh, Baik, bahwa eh, perintah wajibnya puasa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu ya la'alakum tattaqun, bahwa ending dari puasa itu adalah supaya menjadikan kita itu bertakwa. Nah, eh, Imam Ibnu Al-Arabi itu di dalam kitab Ahkam Al-Quran memberikan penjelasan atas frasa la'alakum tattaqun, ya agar kalian bertakwa, itu setidaknya ada tiga penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Arabi dalam kitabnya Ahkamul Quran. Yang pertama, seorang mukmin yang telah meraih derajat takwa itu akan terbentuk dalam dirinya itu sikap untuk selalu menjauhi perbuatan dan perkataan yang Allah haramkan, baik selama menjalankan puasa Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, maupun ketika sudah berlalu bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang benar-benar bertakwa itu dia itu selalu menjaga perbuatannya, kemudian bahkan tidak hanya perbuatan, perkataan pun juga dijaga supaya tidak melakukan hal-hal yang Allah haramkan, tidak hanya di bulan puasa pun juga ketika di luar bulan puasa. Jadi kalau kalau orang puasa itu tidak mengatakan yang haram, lebih soleh, itu kan sudah biasa. Nah, tapi kalau orang yang bertakwa itu tidak hanya ketaatannya dijaga ketika bulan puasa saja, tapi ketika di luar Ramadan pun juga dia menjaga ketaatannya, menjaga perbuatan dan perkataannya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang pertama. Yang kedua, ya sesungguhnya ibadah puasa itu bukan ditujukan untuk melemahkan fisik kita. Nah, dalam puasa kan kita itu kan lapar, haus, ya, lemes gitu kan ya rasanya. Tapi puasa itu bukan semata-mata melemahkan fisik kita, jadi mager dan sebagainya, jadi malas ngapa-ngapain, nggak seperti itu. Ya. Jadi yang dilemahkan itu bukan fisik kita, akan tetapi yang dilemahkan itu adalah syahwat kita. Karena syahwat itulah yang mengajak manusia kepada kejahatan. Jika syahwat itu sudah melemah, maka niscaya kecenderungan takwa itu akan menguat. Jadi yang dilemahkan itu bukan fisiknya, tapi syahwatnya tadi, keinginan-keinginan untuk melakukan kemaksiatan tadi. Nah, kalau syahwatnya sudah melemah, maka kecenderungan takwanya akan meningkat. Kalau ketakwaannya menguat, ya seorang mukmin itu akan terdorong untuk melakukan perbuatan yang ihsan, yang baik, ya, beribadah kepada Rabbnya itu dengan penuh keikhlasan, mencintai hukum-hukum Islam, serta selalu bersemangat dengan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang ketiga, seorang mukmin yang bertakwa itu sebagai hasil dari eh, puasa di bulan Ramadan itu juga akan menjauhkan dia dari perbuatan meniru orang-orang kafir. Ya, puasa itu bagi orang yang bertakwa itu menjadi wahana atau sarana untuk membentuk loyalitas itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kaum mukmin. Jadi tidak ada loyalitas kecuali kepada yang tiga tadi. Nah, loyalitas ini yang akan menghindarkan dari seorang muslim itu dari upaya meniru-niru orang-orang kafir, baik meniru pemikirannya, baik meniru adat istiadatnya, baik meniru peradaban kaum kafir yang jelas-jelas itu bertentangan dengan Islam. Nah, itu uh, penjelasan dari Imam Ibnu Al-Arabi yang ketiga. Tapi ada lagi penjelasan dari uh, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nah, ini untuk pengetahuan kita bersama. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu beliau menjelaskan apa itu takwa, ya. Seperti apa itu takwa. Ini tidak banyak dibahas di luar karena teman-teman di luar itu lebih banyak memahami takwa itu sebagai sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yaitu kan secara garis besar. Nah, tapi disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa takwa itu apa? Takwa itu
al khauf minal jalil, ya. Kemudian wal amalu bit tanzil, wal qanaatu bil qalil, wal istidad li yaumir rahil. Jadi apa itu takwa? Al khauf minal jalil, yaitu takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian wal amalu bit tanzil, ya, yaitu beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu Al-Qur'an, yaitu beramal dengan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, itulah intinya, mengamalkan seluruh Al-Qur'an, bukan sebagian Al-Qur'an. Jadi nggak ada perintahnya mengamalkan sebagian Al-Qur'an, nggak ada. Jadi mengamalkan wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an, mengamalkan secara keseluruhan. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu adalah wal qanaatu bil qalil, yaitu qanaah atau ridho dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit. Nah, jadi tidak ada ngersulo, ya, orang bertakwa itu nggak ngersulo meskipun rizkinya itu mungkin tidak sebanyak yang lain. Jadi jadi ada sifat qanaah, ya, di dalam dirinya meskipun diberikan eh, dunia yang sedikit. Jadi tidak ada rasa mengeluh dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir wal istidlal wal istidadli yaumar rohya. Jadi orang yang bertakwa itu dia selalu menyiapkan diri, selalu bersiap-siap membekali diri kita untuk menghadapi hari akhir. Jadi orang yang bertakwa itu, orang yang meraih takwa itu, maka sebenarnya esensinya adalah eh, semakin bertakwa itu harusnya semakin membuat dirinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut dengan Allah itu semestinya semakin mendekat kepada Allah, ya. Bukan kalau kita takut itu kan normalnya menjauh kan, ya. Kalau kita takut akan sesuatu itu normalnya kita tuh menjauh. Tapi kalau kita takut kepada Allah justru kita harus semakin mendekat, ya. Nah, kemudian tunduk kepada hukum-hukumnya, ya. Apa? Wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil, yaitu termasuk qanaah itu juga qanaah terhadap hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho pada setiap keputusannya, ridho kepada setiap takdir yang diberikan oleh Allah. Jadi termasuk dia tunduk kepada hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah itu juga bagian dari takwa. Jadi kalau ada orang yang lebih lebih tunduk kepada hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa taala, nah itu saya nggak tahu itu namanya apa. Apakah itu bisa dikatakan juga dengan takwa? Nah, padahal ini yang menyampaikan Sayyidina Ali, ya. Jadi di antara bentuk-bentuk ketakwaan kita itu adalah ya menerima, tunduk, patuh, qanaah, ya, ridho dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dia selalu, ya, ridho dengan pemberian yang sedikit tadi, ya, meskipun tidak seberapa, pun juga setiap saat dia itu siap untuk menghadap kepada Rabb-nya, ya. Karena dia selalu menyiapkan diri untuk menghadapi hari akhir wal istidadli yaumar rohil, selalu mempersiap-siap membekali diri untuk menghadapi hari akhir. Jadi itu makna takwa dari dua dua pendapat, ya. Yang pertama Imam Ibnu Al-Arabi, kemudian yang kedua dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Seperti itu. Jadi Baik. Secara garis besar bisa saya simpulkan bahwa takwa, bahwa bahkan kita kan selalu diingatkan ya setiap hari Jumat oleh khotib untuk takwa dengan sebenar-benarnya. Takwa itu kita dengar setiap hari Jumat. Tapi masih banyak yang akhirnya memilih takwanya setengah-setengah, milih yang ini kayaknya mampu dilaksanakan, yang ini belum, gitu ya. Tadi Ustaz sampaikan harus totali semua yang diperintahkan laksanakan, semua yang dilarang ditinggalkan, nggak boleh pilih-pilih. Menarik sekali, terima kasih. Baik, terakhir Ustaz, bukan saya ingin mengakhiri, bukan, saya pengen ngobrol terus. Cuman karena keterbatasan waktu, saya harus menyampaikan ini. Untuk terakhir kali, mungkin ada yang disampaikan closing statement untuk para pemirsa kita, supaya kita lebih bisa mantap lagi memasuki bulan Ramadan ini dan berhasil sukses menjalankan Ramadan. Silakan Ustaz. iya, terakhir, ya, eh, pesannya pada sore hari ini, ya, pada akhirnya di bulan yang istimewa ini, marilah kita sama-sama tentu menjadi hamba Allah yang istimewa. Di bulan yang istimewa menjadi hamba Allah yang istimewa. Nah, seperti apa? Ya, tentu saja dengan mensyukuri kehadiran bulan istimewa itu dengan menghiasi setiap waktunya dengan berbagai amal soleh, ya.
sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, kemudian membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mendakwahkan Al-Quran, ya, kemudian bersedekah dan sebagainya. Ya. Selain amalan individual yang bersifat rutinitas tadi, ya, mari kita juga mensyukuri kehadiran bulan suci ini dengan meningkatkan amal dakwah kita, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ya, untuk menghilangkan berbagai macam bentuk kemaksiatan, bentuk kezaliman, khususnya kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Nah, baru-baru ini juga kita mendengar bagaimana kita dicurangi, ya, Pertalite dioplos dengan Pertamax, ya, kemudian dihargai dengan harga Pertamax, ya, sampai negara dikabarkan merugi sekitar 193 triliun, ya. Jadi negaranya rugi segitu. Lah kita rakyat yang selama ini beli itu loh. Terus berapa sudah kerugian yang kita tanggung? Apa sudah tidak sebegitu berharganya rakyat itu? Kok cuma negara yang dipikir kerugiannya? Bayangkan itu satu kezoliman yang dibuat oleh orang-orang itu sudah menyusahkan jutaan rakyat Indonesia mengalami kerugian yang bahkan mungkin lebih besar daripada kerugian yang diderita oleh negara, ya. Itu kezoliman yang sangat luar biasa. Nah, pahala amar ma'ruf nahi mungkar, menghilangkan kezaliman, khususnya kezaliman penguasa itu tentu pahalanya jauh lebih besar, ya. Dan mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum, ya, perubahan diri untuk semakin istiqomah dalam ketakwaan hingga di ujung kehidupan kita. Ya, lebih dari itu, mari kita jadikan Ramadan ini juga sebagai momentum untuk semakin istiqomah sebagai pejuang Islam hingga terwujudnya penerapan Islam secara kafah di muka bumi ini. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih, wallahu a'lam. Baik, Sa, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya, luar biasa sekali, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Alhamdulillah. yang sempat menyaksikan channel kita hari ini. Ya, Jazakallah Ustaz, sehat selalu. Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Yusuf. Amin. Barakallah. Baik, Ya, pemirsa, yang tadi obrolan kita dengan Ustaz Handoko, seorang ulama Aswaja Mataraman yang sudah mengupas tentang Ramadan. Beliau sampaikan tadi bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, sangat istimewa yang diberikan Tuhan untuk umat Islam di akhir zaman ini, khususnya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana semua keistimewaan tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan bagi umat Islam. Ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, tanpa ada yang ditunda, tanpa ada yang ditawar, melaksanakan secara keseluruhan perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya tanpa kecuali. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan share agar lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan channel ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.